Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqai, teman-teman Muaddibah Channel. Sekarang kan kita berada di tahun 2023. Mari kita hitung mundur ke belakang sekitar 27 tahun yang lalu, yaitu di tahun 1996. Saat itu saya berangkat dari Kalimantan Barat menuju ke Jawa Barat untuk mondok atau masuk pondok pesantren. Di tahun yang sama di Jawa Barat juga, Panji Gumilang mendirikan Ponpes Al Zaitun. Cuma bedanya waktu itu saya di Kabupaten Ciamis, sedangkan Panji Gumilang di Kabupaten Indramayu. Begitu saya menyelesaikan studi di Ma'had atau Ponpes di Ciamis tahun 1999, di tahun yang sama Panji Gumilang mengaktifkan proses belajar mengajar sampai beberapa bulan kemudian bersama Pak B.J. Habibie yang sedang menjabat sebagai Presiden RI kala itu pun meresmikan Ponpes Al Zaitun. Maka selama 4 tahun dari tahun 1996 sampai 1999, Ponpes Al Zaitun dalam proses pendirian. Dan selama 4 tahun itu pula, meskipun beda kabupaten, tapi gaung atau gema dari Ponpes Al Zaitun tersebar kemana-mana, dari mengenai keelitannya atau kemewahannya sampai kontroversinya. Saat itu umur Google masih balita, yaitu baru berumur 1 tahun. Sedangkan YouTube masih belum lahir. YouTube lahirkan tahun 2005. Meskipun begitu, Ponpes Al Zaitun mampu viral. Maka tidak heran kalau di zaman Android sekarang lebih mudah lagi viralnya. Apa dan bagaimana Ponpes Al Zaitun tidak lepas dari sosok seorang Panji Gumilang yang mendirikannya. Sedangkan Panji Gumilang sendiri punya gaya khas, yaitu hobinya bikin heboh. Saya tidak membahas tentang kemesuman yang terjadi di Ma'had Al Zaitun dan tidak pula membahas tentang pemikiran terorismenya. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah dari sisi lainnya. Mengapa Panji Gumilang menamakan ponpesnya Al Zaitun? Bukankah bacaan yang benar adalah Az-Zaitun, bukannya Al Zaitun? Baiklah, mari kita bongkar. Ketahuilah bahwa Panji Gumilang bukan tidak mengerti hal itu, tapi memang dia sengaja. Sebab nama Al Zaitun hanyalah nama samaran untuk Zion. Orangnya disebut Zionis dan pahamnya dinamakan Zionisme. Bahasa Arabnya Sohyun atau Sohia dengan huruf H besar, Sohia. Ketika suami dari adik ipar saya memberi nama anak perempuannya dengan Sohia, saya menasihati. Hanya saja yang dia maksud adalah Sohia dengan huruf H kecil. Sohia yang artinya cerah, beda dengan bede. Keceplosan bahasa Sambas. Beda dengan Sohia yang artinya Zionis, tapi Sohia artinya cerah. Jadi setelah saya mengetahui alasan dari dia tentang hal itu, maka saya pun tidak mempermasalahkannya lagi. Kembali kepada Zion. Zion adalah sebuah gunung yang berada di tanah Israel, yang di sana juga banyak sekali pohon zaitun. Gunung Zion dan zaitun sebenarnya merupakan simbol keterlibatan antara 3 agama samawi. Agama samawi artinya agama yang turun dari langit. Apa itu? Yahudi, Nasrani, dan Islam. Oleh sebab itu, Panji Gumilang dalam sepak terjangnya menonjolkan keterkaitan antara 3 agama tersebut. Pernah dia menyanyikan salam Yahudi bersama para santri,
Dan tamu-tamu undangannya pernah dia memposisikan orang Nasrani dalam barisan shaf dalam sholat Idul Fitrinya. Jadi Al-Zaitun adalah sebuah nama samaran untuk Zion. Nah, sedangkan Az-Zaitun itu kebalikannya. Maksudnya, kalau Al-Zaitun merusak generasi, berpenyakit pemikirannya, banyak mudarat bagi keyakinan, akhlak dan sebagainya, maka Az-Zaitun itu memperbaiki sel-sel yang rusak, menyehatkan tubuh serta banyak manfaat bagi kehidupan. Oleh karenanya Allah telah bersumpah dengan menyebut Az-Zaitun. Kalau Allah bersumpah dengan menyebut nama sesuatu, maka tentunya sesuatu tersebut memiliki nilai yang besar. Adanya ide kesetaraan gender antara lelaki dan perempuan bagi Panji Gumilang awalnya berakar dari simbol Gunung Zion itu tadi. Maksudnya, jangankan cuma gender yang mau disetarakan, 3 agama samawi bersama kitabnya masing-masing saja yang perkaranya lebih besar sanggup dia setarakan. Yahudi dan Nasrani mau dia setarakan dengan Islam. Kitab Taurat, Zabur, Injil, dengan istilah lain Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Kitab Taulut, mau dia setarakan dengan Al-Quran. Apatah lagi cuma menyetarakan gender. Dan hal itu dia buktikan dengan mengatur shaf salat makmum lelaki di sebelah ya, bukan di belakang. Di sebelah makmum perempuan dengan tanpa dibatasi tirai lagi. Dan menurutnya tirai juga tidak mencocoki mazhab Soekarno. Lebih parah lagi, dia membolehkan bahkan membuktikan adanya khatib perempuan yang mengisi khutbah Jumat di Masjid Al-Zaitun. Senjata ampuh Panji Gumilang dalam melumpuhkan lawan diskusinya adalah dari sisi historis sejarah. Akan tetapi bukan sisi historis sejarahnya yang akan kita kritisi. Namun yang harus dikritisi adalah kesimpulannya terhadap historis sejarah tersebut. Kita akui Palestina adalah tanah bagi Israel yang dijanjikan Tuhan untuk mereka tinggal di sana. Namun ketahuilah, orang Palestina yang oleh para Zionis aniaya itu bukankah sedarah dengan mereka? Mereka orang Palestina juga anak keturunan Israel. Sedangkan Israel sendiri adalah Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Bani Israel di Palestina ada yang masih beragama Yahudi, ada yang beragama Nasrani, baik itu Katolik maupun yang Ortodok, dan ada yang beragama Islam. Mereka semua Bani Israel yang berbeda-beda agama, dan mereka telah menempati tanah yang telah Tuhan janjikan untuk Bani Israel hidup di sana. Justru, jika orang yang masih beragama Yahudi dan Nasrani mau jujur, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu Nabi penutup yang dijanjikan Tuhan untuk mereka, supaya mereka anut agamanya, yakni masuk Islam. Sejarah mencatat bahwa bangsa Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub itu, selalu berada di bawah penindasan penguasa di berbagai negeri. Kecuali ketika mereka berada di bawah kepemimpinan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Barulah mereka merasakan masa-masa keemasan yang merdeka. Namun setelah 2 nabi tersebut wafat, kaum Bani Israel kembali menjadi bulan-bulanan dan teraniaya, termasuk diantaranya di bawah penindasan Hitler dengan pasukan Nazinya di Jerman, yang menghabisi kaum Yahudi dan hanya menyisakan sedikit untuk menjadi bukti sejarah. Oleh sebab itu, kaum Yahudi membentuk perjuangan Zionisme agar diberi tempat di muka bumi ini untuk dijadikan negara sebagai tempat tinggal yang aman bagi mereka. Perjuangan Zionisme ini mendapat dukungan dari negara-negara Barat Eropa dan Amerika Serikat hingga tercapailah tujuan mereka untuk mendirikan negara yang dinamai dengan Israel. Adapun di negara tetangganya, yaitu Palestina, orang Yahudi yang beragama Yahudi maksudnya diberi kebebasan untuk melakukan peribadatan di tembok ratapan yang bersebelahan dengan Masjid Al-Aqsa, serta tidak jauh dari sana ada gereja besar. Awalnya Yahudi, Nasrani, dan Islam yang notabene adalah anak keturunan Nabi Yakub
hidup aman tentram berdampingan di Palestina. Tapi lambat laun Bani Israel yang beragama Yahudi ingin menguasai Palestina. Saya cukupkan pembahasan sampai di sini, sebab jika dirunut ke abad-abad yang lalu, takutnya malah kepanjangan. Terima kasih telah menonton, komen dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.